Salam saudaraku sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Bukan Roh Kudus Sepihak. Dalam Roma 8 ayat 2 tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku sekalian, dalam teks aslinya kalimat ini tertulis Hogarnomos to pneumatos tezoes en Christu Jesu eleuterosen seapo to nomo tes hamartias kai to tanato. Ini saudaraku sekalian ya. Ini perlu saudara-saudara pahami, kalimat ini penting sekali ya untuk dipahami ya. Ada dua kalimat dalam Roma 8 ayat 2 ini saudara. Pertama, Hogarnomosto pneumatos tezo es en Christu Jesu. Yang terjemahnya adalah sebab hukum roh kehidupan dalam Yesus Kristus. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah eleuterosen seapotonomo tes hamartias kaito tanato. Yang terjemahnya adalah membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau digabung Roma 8 ayat 2 berbunyi, sebab hukum dari roh kehidupan dalam Kristus Yesus, atau sebab hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau Roma 8 ayat 1 digabung dengan Roma 8 ayat 2, mestinya berbunyi begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulangi saudara, kalau Roma 8 ayat 1 dan 2 digabung dari teks aslinya, lebih tepat diterjemahkan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya, Roma 8 ayat 1 dan 2 hanya tertulis begini. Kalau digabung ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini terjemahan kurang tepat. Bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Tidak membingungkan, ya, saudaraku, membingungkan. Kalau tidak digali dari teks aslinya, maka pengertian ayat 1 dan 2 dari Alkitab Bahasa Indonesia ini sukar dipahami. Bahkan bisa meleset dari makna orisinilnya. Pembaca ayat tersebut berpotensi bisa sesat, saudaraku. Nah, kesalahan atau kesesatan ini tidak bisa dipandang remeh, sebab bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup kekristenan seseorang, bahkan bisa menyebabkan orang Kristen gagal memiliki keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam anugerahnya. Nah, pada umumnya saudara-saudaraku, banyak orang Kristen merasa sudah memiliki keselamatan karena menjadi Kristen. Padahal mereka tidak mengerti maksud keselamatan yang benar. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula. Untuk menerima keselamatan, seseorang harus memberi diri atau merespon penggarapan Allah tersebut. Tanpa respon yang memadai, keselamatan tidak terwujud dalam hidup seseorang. Dalam Alkitab,
terjemahan bahasa Indonesia, Roma 8 ayat 2, diterjemahkan begini ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan kalimat ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Coba, perhatikan. Kalimat ini mengesankan bahwa ada roh yang melepaskan seseorang dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup di sini pada umumnya dipahami sebagai Roh Kudus yang memberi hidup dan memerdekakan seseorang secara otomatis dari hukum dosa dan maut. Apalagi dalam bahasa Indonesia, kata roh menggunakan huruf besar di permulaan katanya. Nah, kalimat roh yang diberi huruf besar ini mengesankan itu Roh Kudus. Sebenarnya kalimat roh yang memberi hidup dalam Roma 8 ayat 2 terjemahan dari nomos to pneumatos teso en Kristu Yesus. Kalimat ini bisa berarti hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Dari kalimat ini dikemukakan adanya hukum roh kehidupan, saudara. Nah, karena kesalahan tersebut, maka pada umumnya orang berpendirian bahwa Roh Kudus yang melepaskan seseorang dari hukum dosa dan hukum maut. Dan pelepasan tersebut mereka pahami sebagai sesuatu yang spektakuler, yang mistik, sebuah kemujizatan, sebuah keajaiban, saudara. Ini kan tidak tepat. Dengan demikian mereka percaya bahwa di luar kesadaran manusia, Roh Kudus dengan sendirinya telah melepaskan seseorang atau orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, ini mah gak kena, saudaraku. Ini membuat orang Kristen tidak bertanggung jawab memenuhi panggilannya sebagai orang Kristen. Ya, harus ditegaskan bahwa mereka yang tidak hidup dalam penghukuman adalah mereka yang hidup menurut roh. Yang tidak hidup dalam penghukuman, yang bebas dari kutuk itu orang yang tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Untuk hidup menurut roh, seseorang harus dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan untuk dapat mengalami kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut ini, seseorang harus menjalani proses hukum roh kehidupan. Jadi kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut bukan karena Roh Kudus secara sepihak, bukan otomatis gitu loh. Roh Kudus menuntun orang percaya untuk mengalami atau masuk proses hukum roh kehidupan. Dalam proses tersebut seseorang dapat memperoleh roh. Memperoleh roh dalam arti spirit atau gairah atau hasrat. Dan harus hidup menurut roh tersebut sehingga dapat menggantikan hasrat atau gairah kedagingan di dalam dirinya. Dengan demikian, dari kehidupan menurut daging berubah menjadi hidup menurut roh. Hal ini berlangsung atau terjadi jika seseorang memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Jelas ya, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.